Hai teman-teman, what day today is free Friday. Balik lagi sama aku hari ini. Hari ini aku mau buat video yang udah highly requested semenjak video aku macam-macam kayak gini juga terakhir. Hari ini aku mau buat budget breakdown kalau misalkan kalian mau traveling 3 hari 2 malam ke Bali. Kira-kira kalau backpackingan nih yang nggak terlalu ngenes-ngenes amat gitu, berapa sih yang kalian harus habisin untuk liburan kalian ke Bali? Pasti banyak dari kalian yang, Kak, pengen banget liburan, tapi berapa sih habisnya untuk 3 hari 2 malam ke Bali? 500.000 aja. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, hari ini aku mau buat budget breakdown untuk traveling kalian selama 3 hari 2 malam ke Bali dengan budget yang 500 ribuan aja. Nah, budget ini bisa kalian pergunakan jika kalian traveling ke Balinya berdua atau kalian dan teman kalian, dan kalian itu sama-sama mengeluarkan budget 500 ribu per orangnya. Jadi total uang yang bisa kalian kumpulkan adalah 1 juta rupiah. Berlaku kelipatan genapnya. Jadi kalau misalkan 2 orang, 4 orang, 6 orang, itu kalian bisa menggunakan budget breakdown ini. Tapi kalau misalkan kalian 7 orang atau jumlah orangnya ganjil, itu budget breakdownnya beda lagi. Jadi di sini budget breakdown ini adalah untuk 3 hari 2 malam dan lama traveling kalian itu adalah 2 hari. Jadi 2 harinya itu full kalian traveling. Di hari ketiga kalian bisa persiapkan untuk terbang kembali ke daerah asal kalian, atau kalian gunakan untuk traveling deket-deket sama area tempat kalian menginap. Namun kalau misalkan kedatangan kalian itu memakai penerbangan yang agak sedikit sore, budget breakdown ini atau itinerary yang aku buatkan ini, kalian bisa mulai dari hari kedua. Gitu. Jelas ya teman-teman, ini untuk 2 hari traveling. Jadi kalau misalkan kalian datangnya sore nih, kalian bisa mulai di hari kedua plus traveling di hari ketiga. Nah, kalau misalkan kalian datangnya pagi, kalian bisa langsung mulai di hari itu kalau kalian mau. Habis itu budget ini bisa untuk 2 hari, pokoknya hari itu dan besokannya. Nah, di hari terakhir itu kalian bisa menikmati waktu luang kalian. Oke, jadi budget breakdown yang pertama di sini ada transportasi. Transportasi ini aku budgetin 80.000 per harinya, dimana transportasi yang kalian gunakan adalah motor. Kalau misalkan kalian traveling di Balinya agak sedikit lebih lama, budget transportasinya tentu bisa dibuat sedikit lebih rendah. Ini karena kalian travelingnya cuma 3 hari 2 malam aja ya. Karena rental sepeda motor untuk harian dan untuk mingguan, apalagi untuk harga bulanan itu tentunya berbeda-beda. Untuk harga harian di sini aku pakai harga yang paling umum yaitu 80.000. Ini untuk sewa motor selama 24 jam. Jadi ketika kalian menyewa pada saat kalian datang yaitu di siang hari, dan kalau misalkan kalian menyewa 2 hari seperti di budget aku ini, kalian bisa kembalikan di hari ke-3. Jadi kalian datang di hari pertama, hari kedua kalian pakai, dan di hari ketiga di waktu yang sama itu kalian bisa kembalikan motornya. Selain transportasi, yang wajib juga pastinya adalah bensin. Nah, bensin di sini aku pakai 30.000. Untuk budget bensinnya ini bisa sekitar 2 kali isi bensin, jadi 15.000 itu hampir full, dan kalian bisa pakai kayak mengelilingi daerah Bali. Itu 15-20.000 itu sebenarnya udah cukup banget, tapi di sini aku lebihin sedikit kalau misalkan motor yang kalian rental itu masih belum injeksi, jadi agak lebih memakan bensin yang banyak dibandingkan dengan motor-motor injeksi yang zaman sekarang ya. Terus budget wajib yang ketiga yaitu makan. Ini udah pasti ya. Seperti yang kalian lihat, budgetnya 160.000. Itu untuk 2 kali makan, 2 orang plus minum. Nah, terus aku budgetin akomodasinya untuk kamar di harga 200 ribuan. Ini lebih baik kalian cari yang include sama sarapan pagi. Jadi budget kalian untuk makan itu nggak perlu keluar lagi untuk sarapan. Tapi kalau misalkan kalian mendapatkan hunian dengan budget yang lebih rendah, itu budgetnya bisa kalian pakai di makan atau mungkin di keperluan sehari-hari seperti beli minuman dan lain-lain. Oke, jadi budget yang udah keluar dari breakdown aku ini, itu hasilnya adalah 470.000 per harinya.
dikalikan 2 jadinya 940.000. Sisa 60.000 atau 30.000 per hari itu untuk budget wisata kalian. Yang artinya 30.000 ini kalian bisa pakai untuk masuk ke tempat wisata. Memang ya untuk budget segini nggak terlalu banyak gitu pilihan tempat wisata yang bisa kalian datengin. Di antaranya mungkin kalian bisa pilih pergi ke pantai ataupun pergi ke air terjun. Itu sih pilihan yang paling oke menurut aku dengan budget kalian ini. 30.000 per hari, 6 pantai, udah bisa masuk, bayar parkir, udah tenang. Ini dia list pantai yang aku rekomendasiin dengan rute-rute yang nantinya aku akan jabarkan ke kalian. Untuk aku sendiri emang paling suka pantai-pantai di daerah selatan Bali, seperti di Nusa Dua, Uluwatu, dan lain-lain. Karena memang bentuk pantainya ada tebing-tebingnya, jadi bagus banget kalau misalkan kalian mau foto di sana. Nah, selain pantai, kalian bisa juga mengunjungi air terjun. Ada beberapa yang super recommended kalau misalkan kalian ke Bali di musim panas kayak sekarang ini. Ini dia list air terjun yang aku rekomendasiin ke kalian. Nah, sebagai catatan nih teman-teman, traveling ke air terjun itu bisa dilakukan dari pagi hingga sore hari. Mungkin sekitar jam 5 sore sebelum matahari terbenam, kalian harus udah keluar dari spot-spot air terjun yang kalian datengin. Kalau misalkan kalian masih memiliki waktu atau pengen jalan-jalan keluar di malam harinya, kalian bisa mungkin mengunjungi pantai-pantai yang tidak berbayar seperti Pantai Kuta, cuman mungkin bayar 1.000 doang untuk parkir, atau pantai-pantai di Canggu kayak gini yang umumnya emang nggak bayar biaya masuk, cuman bayar parkir doang. Nah, karena wisata air terjunnya ini memakan waktu yang cukup lama untuk pergi ke daerah air terjunnya, plus kalian juga harus mulai dari pagi-pagi banget, sekitar jam 7, jam 8 pagi, paling lambat banget jam 9 pagi. Jadi aku akan rekomendasiin pergi ke air terjunnya ini di hari yang kalian punya full day di Bali. Jadi misalkan hari pertama nih, kalian baru datang ke Bali, aku saranin nggak langsung ngambil course yang air terjun. Aku saranin kalau misalkan kalian mau langsung mulai di hari pertama itu, kalian bisa ngambil kayak ke pantai-pantai dulu, besokannya ketika kalian punya full day di Bali, itu kalian bisa pergi ke air terjunnya. Selain pantai atau air terjun yang bisa datangin juga yang nggak mahal, di mana sih Kak? Kalau misalkan kalian udah bosen ke Bali, ada juga tempat-tempat atau pulau-pulau di sekitar Bali yang mungkin bisa untuk kalian kunjungi, kayak Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Nah, untuk budget traveling atau budget breakdown ketiga pulau ini, aku udah sempat buatin video yang sebelumnya. Kalian bisa cek di link aku di atas sini. Jadi itu dia video aku buat hari ini. Makasih banyak udah nonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Oh ya, budget breakdown dan juga schedule yang tadi aku jabarkan, aku akan insert di akhir video. Jadi kalian bisa catat-catat atau capture videonya. So, itu dia teman-teman, stay happy, stay healthy, stay positive thinking. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!